Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membuat laporan buku harian kas dalam usaha saya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kolom. Di sini kolom tanggal, di sebelahnya kolom keterangan mengenai akun transaksi. Kita tulis saja keterangan, kita perlebar di kolom keterangan. Di sebelahnya kolom debit, di sebelahnya lagi kolom kredit, dan yang terakhir kolom saldo. Agar mempermudah kita perlebar lagi kolom debit, kolom kredit dengan kolom saldo. Kita perlebar. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan cara blok dan tentukan jumlah tabel sesuai transaksi yang dimiliki. Di sini saya akan membuat tabelnya sebanyak transaksi saya. Transaksi yang ada sekitar 8 transaksi. Kita akan membuat tabel sebanyak 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu kita blok dan pertebal huruf. Setelah itu di kolom debit, kredit, dan saldo kita buat pakai accounting. Berikutnya kita akan buat judul di sini, buku kas harian kios Dite. Ini adalah nama usaha yang saya jalani, buku kas harian kios kios Dite. Kita buat dia agak di tengah. Tebal yang di bawahnya lagi kita buat dia di tengah dan pertebal huruf. Di sini modal awal saya buat modal awalnya 10 juta dalam usaha saya, karena modal awal di debit, saldo sama dengan debit karena belum ada transaksi. Saldonya tetap 10 juta. Pada tanggal 1 April 2020 melakukan transaksi pembelian etalase. Melakukan transaksi pembelian etalase dengan harga 2,5 juta, 2.500.000. Karena ini uangnya keluar, jadi kita tulis di kredit 2.500.000. Saldo kita menggunakan rumus sama dengan saldo pada I6 ditambah dengan debit pada G7 dikurangi kredit pada H7, seperti ini. Saldo I6 ditambah dengan debit G7 dikurangi kredit, enter. Setelah itu kita akan mengotomatiskan jumlah saldo dengan cara tandai di kolom saldo
kemudian seret ke bawah. Pada kolom saldo, supaya kita tidak keliru, kita akan mensinkronkan saldo dengan transaksi. Artinya setiap transaksi, maka saldo yang ada akan berubah sesuai dengan jumlah transaksi yang dikeluarkan. Caranya seperti ini. Pada kolom saldo, kita tambahkan rumus sama dengan if buka kurung n buka kurung G7, jika G7 sama dengan 0 dan jika H7 sama dengan 0. Tutup kurung. Setelah tutup kurung, tambahkan titik koma, tanda petik 2 sama dengan 0, tanda petik 2, enter. Hasilnya demikian. Setelah itu kita tandai geser sampai ke bawah supaya untuk menghilangkan saldo yang ada. Yang berikut transaksi pada tanggal 3 April 2020. Pengadaan beras. Transaksi yang dikeluarkan dalam pengadaan beras sebesar 4 juta. Dalam hal ini karena uangnya keluar maka dikredit sejumlah 4 juta. 4 juta. Di sini otomatis saldonya akan berubah sesuai dengan transaksi yang dikeluarkan. Yang berikut transaksi pada tanggal 7 April 2020. Pengadaan beras jagung. Di sini juga ditulis dalam kolom kredit karena uang kita keluarkan untuk membeli persediaan beras jagung. Kemudian transaksi 9 April 2020, penjualan beras. Pada transaksi ini karena kita menjual beras, artinya uang akan masuk sebesar 6.400.000. Kemudian transaksi pada tanggal 11 Juni 2020. Penjualan beras jagung sebesar 1.800.000. Di sini uang akan masuk karena kita menjual beras jagung sebesar 1.800.000. Enter. Berikut pembelian perlengkapan sebesar 1.200.000. Transaksi pada tanggal 13 bulan 7 2020. 21 lagi. Transaksi pada tanggal 13 bulan 7
tahun 2020. Pembelian perlengkapan sebesar 1.200.000. Di sini akan ditulis pada kolom kredit karena kita mengeluarkan uang sebesar 1.200.000. Berikutnya, transaksi pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2020. Transaksinya beban sewa bangunan sebesar 1 juta. Transaksi ini kita akan tulis di kolom kredit karena kita mengeluarkan uang sebanyak 1 juta untuk membayar sewa bangunan. Dalam hal ini bangunan untuk menjalankan usaha. Setelah semuanya selesai dibuat, kita akan menjumlahkan semua debit dengan rumus sama dengan sum dalam kurung jumlahkan semua baris pertama dalam kolom debit sampai baris 13, baris terakhir, enter. Begitupun di kolom kredit dengan rumus sum sama dengan sum dalam kurung, scroll dari atas sampai ke bawah, enter. Untuk membuktikannya kita akan menggunakan rumus sama dengan G15 dikurangi H15. Enter. Salah. Kita ulangi lagi. Untuk membuktikannya menggunakan rumus sama dengan debit dikurangi dengan kredit. Debit dikurangi dengan saldo kredit. Enter. Kemudian kita akan menambahkan kolom baris, menambahkan tabel pada saldo akhir total dari transaksi debit, kredit, dan juga saldo. Sekian dan terima kasih.